Lahir Pancasila, Pemkab Balangan ikuti upacara peringatan secara virtual. Pemkab Balangan melakukan MOU dengan Kanwil Kemenkumham Kalsel tentang pembentukan pelayanan hukum dan HAM. Berencana membangun pasar modern untuk UMKM, DPRD Kabupaten Tapin kunjungi pasar modern Adaro Paringi. Selaraskan visi dan misi, Pemkab Balangan gelar apel gabungan dengan pemerintahan desa. Wakil Bupati Balangan canangkan pelatihan daring pembuatan video pembelajaran tingkat nasional. SMK PP Negeri Paringi gelar perpisahan 85 siswa-siswi kelas 12 angkatan 38. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa pemirsa. Tayangan yang Anda saksikan tadi adalah cuplikan berita-berita yang berhasil dihimpun tim Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan selama beberapa waktu terakhir. Bersama saya Maisha, berikut beterbangan selengkapnya. Pemerintah Kabupaten Balangan ikuti upacara peringatan Hari Lahir Pancasila secara virtual dengan tema Pancasila dalam Tindakan Bersatu untuk Indonesia Tangguh, bertempat di Ruang Wakil Bupati Balangan, Selasa 1 Juni 2021. Pemerintah Kabupaten Balangan ikuti upacara peringatan Hari Lahir Pancasila secara virtual dengan tema Pancasila dalam Tindakan Bersatu untuk Indonesia Tangguh, bertempat di Ruang Wakil Bupati Balangan, Selasa 1 Juni 2021. Upacara ini dilaksanakan berdasarkan dari surat edaran yang dikeluarkan oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP untuk segenap komponen bangsa dan masyarakat agar berkomitmen memperingati Hari Lahir Pancasila setiap tanggal 1 Juni sebagai bagian dari pengarus utama Pancasila dalam seluruh bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Meski berlangsung di tengah pandemi COVID-19, kiranya hal ini tak mengurangi rasa hikmat jalannya proses upacara dan untuk senantiasa mengingat sejarah kelahiran Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo bertindak sebagai inspektur upacara secara virtual dan memimpin langsung pelaksanaan upacara yang dilangsungkan di Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri Jakarta. Dalam pidatonya itu, Presiden Joko Widodo mengingatkan untuk mewaspadai rivalitas dan kompetisi antar ideologi yang berkembang di masyarakat. Ditemui usai upacara, Wakil Bupati Balangan Supiani mengatakan rangkaian peringatan Hari Lahir Pancasila juga menjadi bagian dari proses pembelajaran yang terus-menerus agar Pancasila tetap lestari dan diamalkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dari kegiatan ini 1 Juni sampai 30 Juni itu kita melakukan kegiatan-kegiatan yang merupakan turun ke desa. Nanda Yuliarti dan juru kamera Dewi Sinta melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Pemkab Balangan melakukan penandatanganan nota kesepahaman dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Kalimantan Selatan tentang pembentukan pelayanan hukum dan HAM di Kantor Wilayah Kemenkumham Provinsi Kalsel di Banjarmasin, Senin 31 Mei 2021. Pemkab Balangan lakukan penandatanganan nota kesepahaman dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Kalimantan Selatan tentang pembentukan pelayanan hukum dan HAM. Penandatanganan nota kesepahaman oleh Bupati Balangan Abdul Hadi dan Kepala Kanwil Kemenkumham Provinsi Kalimantan Selatan Tejo Harwanto dilakukan di Kantor Wilayah Kemenkumham Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin, Senin 31 Mei 2021. Ditemui usai penandatanganan nota kesepahaman, Bupati Balangan Abdul Hadi mengatakan penandatanganan ini dilaksanakan sebagai wujud untuk mengimplementasikan hukum dan perundang-undangan di Kabupaten Balangan agar dapat menyesuaikan dengan peraturan yang lebih tinggi. Perda ini harus sesuai dengan produk hukum yang di atasnya. Nah, oleh karena itu ke depannya mungkin kita akan meminta kajian akademik atau legal opinion atau rancangan perda dari Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Kalimantan Selatan.
Sebagai contoh, Abdul Hadi menambahkan bahwa Balangan memiliki pengalaman kasus raperda yang tidak sesuai dengan peraturan yang lebih tinggi, yaitu Raperda Inisiatif DPRD tentang Kelembagaan Masyarakat Adat. Hingga saat ini raperda tersebut masih terkatung-katung. Abdul Hadi berharap dengan kerjasama ini dan implementasinya nanti, masyarakat Kabupaten Balangan akan lebih familiar dengan layanan hukum, seperti halnya masyarakat familiar dengan layanan kesehatan dan pendidikan. Abdul Hadi juga mengungkapkan bahwa pada akhir tahun 2021 Kabupaten Balangan akan melakukan perubahan SOTK, di mana akan berkurang 11 SKPD, sehingga Balangan akan mengalami kelebihan gedung kantor. Terkait kondisi tersebut, Pemkab Balangan akan menyurati Kanwil Kemenkumham Kalimantan Selatan agar membuka layanan keimigrasian di Balangan. Balangan siap memfasilitasi dengan bangunan kantor di lokasi yang strategis, karena ia ingin menjadikan Kabupaten Balangan sebagai tempat yang didatangi orang, baik dengan pariwisata maupun dengan pelayanan keimigrasian. Terpisah, Kepala Kanwil Kemenkumham Provinsi Kalimantan Selatan, Tejo Harwanto mengatakan kerjasama ini bertujuan untuk mewujudkan peraturan daerah yang serasi, harmonis, dan tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Kemudian mewujudkan produk hukum daerah yang berkualitas dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum yang lebih luas, mewujudkan SDM yang profesional dan memiliki kompetensi di bidang pembentukan pelayanan hukum dan HAM serta meningkatkan pelayanan keimigrasian dan pelayanan pemasyarakatan. Tejo menambahkan setelah nantinya kerjasama ini berjalan, maka pihaknya juga akan melakukan pembinaan untuk desa sadar hukum dan pemenuhan untuk pelayanan kepada masyarakat berbasis HAM. Pada kesempatan ini, Pemkab Balangan juga menyerahkan hibah barang milik daerah berupa tanah seluas 49.850 meter persegi senilai sekitar 1,196 miliar rupiah yang nantinya akan digunakan untuk lembaga pemasyarakatan. Berita acara serah terima hibah tersebut ditandatangani saat itu juga dan sertifikat tanahnya juga diserah terimakan. Menanggapi hal ini, Tejo Harwanto mengatakan ada peraturan perundang-undangan yang menyebutkan bahwa setiap kabupaten atau kota wajib memiliki setidaknya satu macam satuan kerja pemasyarakatan, entah itu rumah tahanan, lembaga pemasyarakatan atau balai pemasyarakatan. Satuan kerja pemasyarakatan yang ada di Kabupaten Balangan itu mempermudah proses peradilan di sana. Di sana ada polisi, ada kejaksaan, ada peradilan, dan juga ada pemasyarakatan. Muhammad Rifki dan juru kamera Al-Qori melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Pemerintah Kabupaten Balangan melalui Dinas Perdagangan sambut kunjungan Komisi 2 DPRD Kabupaten Tapin bertempat di UPT Pasar Modern Adaro Paringin, Jumat 28 Mei 2021. Ini kan secara tidak langsung kan berdampak sama izin lahan. Pemerintah Kabupaten Balangan melalui Dinas Perdagangan sambut kunjungan Komisi 2 DPRD Kabupaten Tapin bertempat di UPT Pasar Modern Adaro Paringin, Jumat 28 Mei 2021. Kunjungan kerja anggota DPRD beserta staf dan Dinas Perdagangan Kabupaten Tapin ini bertujuan untuk berkonsultasi ke Dinas Perdagangan Kabupaten Balangan mengenai pasar modern yang ada di Kabupaten Balangan. Menanggapi hal ini, Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Balangan Ahmad Fauzi mengatakan dirinya cukup berbangga dengan kedatangan dari DPRD Kabupaten Tapin. Jadi konsepnya ini kan sesuai dengan namanya tadi, artinya kita terpisah nih antara pasar kering dan pasar basah. Dan alhamdulillah semua pembangunan dari pasar Adaro Modern ini 100% dibangun melalui program CSR Dana PT Adaro Indonesia dan Mitra Kerja. Untuk pasar modern Adaro, Ahmad Fauzi menyampaikan ini yang pertama di wilayah hulu sungai, termasuk sampai ke Kabupaten Tapin. Kemudian untuk bangunan pasar, Ahmad Fauzi menyampaikan seluruh pembangunan pasar modern ini dibangun melalui program CSR, Dana PT Adaro Indonesia dan Mitra Kerja. Selanjutnya Ketua Komisi 2 DPRD Kabupaten Tapin, Wahyu Nugroho Ranoro mengatakan maksud kedatangan DPRD Kabupaten Tapin ini untuk mempelajari pasar modern yang ada di Kabupaten Balangan.
Kami dari DPRD Komisi 2 yang membidangi masalah perdagangan pasar, sebenarnya kami ingin belajar tentang pasar modern yang ada di Balangan. Nah, karena kami tertarik di sini itu menggunakan dana CSR, maka kami datang ke sini untuk mempelajari bagaimana caranya kami bisa membuat pasar modern seperti yang ada di Balangan ini. Wahyu berharap agar ke depan pihaknya dapat membangun pasar modern untuk kepentingan masyarakat dan pemberdayaan usaha mikro, kecil, menengah atau UMKM di Kabupaten Tapin. Nadia dan juru kamera M. Andre Maulana melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Bupati Balangan pimpin apel bersama Kepala Desa, PJ Kepala Desa, dan Lurah se-Kabupaten Balangan bertempat di halaman kantor Bupati, Kamis 27 Mei 2021. Bupati Balangan Abdul Hadi pimpin apel bersama Kepala Desa, PJ Kepala Desa, dan Lurah se-Kabupaten Balangan bertempat di halaman kantor Bupati, Kamis 27 Mei 2021. Dalam sambutannya, Abdul Hadi menyampaikan pemerintah daerah dan pemerintah desa harus berkolaborasi dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat Balangan dengan memaksimalkan potensi yang ada. Abdul Hadi juga memaparkan beberapa kebijakan dan langkah strategis dalam menyelaraskan perencanaan pembangunan pemerintah desa dengan visi misi pemerintah Kabupaten Balangan. Di antaranya proses asistensi rencana kerja pemerintah desa atau RKPDes dan evaluasi anggaran pendapatan dan belanja desa atau APBDes akan dilakukan oleh tim yang akan dibentuk di tingkat kabupaten. Kemudian untuk perencanaan pembangunan, Abdul Hadi menegaskan perencanaan desa tidak boleh berjalan sendiri-sendiri. Selanjutnya untuk penggunaan dana desa perlu perubahan mindset, yakni perlu diarahkan untuk meningkatkan ekonomi melalui pemberdayaan badan usaha milik desa atau BUMDes, seperti mengembangkan wisata alam, seni dan budaya, serta mewujudkan ketahanan pangan dengan membuka usaha di sektor pertanian, hortikultura, peternakan ataupun perikanan sesuai dengan potensi desa masing-masing. Ditemui usai apel, Abdul Hadi mengatakan dalam rangka mempercepat pembangunan, diperlukan adanya kesamaan persepsi antara pemerintah daerah dan pemerintah desa. Abdul Hadi juga menyarankan agar pemerintah desa dalam penanganan dan penggunaan dana desa harus teliti dan berhati-hati. Pekerjaan dilaksanakan sesuai prosedur dengan memperhatikan manajemen kerja. Fungsi manajerial dia berbagi fungsi manajemen gitu kan. Di sana ada perangkat desa. Jangan dia one man show gitu kan, tampil sendiri, tidak memerankan perangkat-perangkat yang ada itu. Nadia dan juru kamera M. Andre Maulana melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Wakil Bupati Balangan canangkan pelatihan daring pembuatan video pembelajaran tingkat nasional bertempat di ruang kerja Wakil Bupati Balangan, Rabu 2 Juni 2021. Wakil Bupati Balangan Supiani bersama dengan PLT Dinas Pendidikan Kabupaten Balangan Haji Rahmi lakukan video conference terkait pelatihan daring pembuatan video pembelajaran tingkat nasional bertempat di ruang kerja Wakil Bupati Balangan, Rabu 2 Juni 2021. Vidcon ini dihadiri oleh perwakilan Dirjen GTK dan Pusdatin Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta 360 peserta daring dari berbagai daerah, yang mana tujuan diadakannya Vidcon ini untuk meningkatkan kompetensi tenaga pendidik dalam memanfaatkan teknologi untuk pembelajaran jarak jauh, khususnya di masa pandemi COVID-19 ini. Dalam sambutannya, Supiani menyampaikan, melihat layanan pendidikan sudah sewajarnya kita beradaptasi. Anak didik zaman sekarang akrab dengan teknologi informasi, maka dengan teknologi itulah kita menjangkau mereka, menyampaikan ilmu kepada mereka dan mendorong serta merangsang mereka untuk terus haus akan ilmu. Kita bersyukur Balangan satu-satunya yang mendapat kepercayaan untuk melaksanakan pembuatan video secara nasional dan diikuti oleh hampir seluruh Indonesia. Supiani berharap agar peserta tidak menyia-nyiakan kesempatan tersebut karena merupakan kegiatan yang direncanakan
Ia juga berharap ke depan Balangan dapat mengikuti sayembara pembuatan video, baik kelas nasional maupun internasional. Terakhir, Supiani berkata melalui pelatihan ini, Balangan ingin berkontribusi mendorong insan-insan pendidikan untuk bisa terus berinovasi dan berkreasi positif dalam rangka mempertahankan semangat belajar anak. Bella Kira Rendra dan juru kamera Krisman melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Sekolah Menengah Kejuruan Pertanian Pembangunan atau SMKPP Negeri Paringin gelar perpisahan dan pengukuhan siswa-siswi kelas 12 angkatan 38 bertempat di SMKPP Paringin Rabu 2 Juni 2021. Dengan berakhirnya berita tersebut, maka berakhir juga perjumpaan kita di Batarbangan edisi kali ini. Saya Maisha, mewakili segenap tim yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas segala perhatiannya. Sampai bertemu di Batarbangan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekolah Menengah Kejuruan Pertanian Pembangunan atau SMKPP Negeri Paringin gelar perpisahan dan pengukuhan siswa-siswi kelas 12 angkatan 38 bertempat di SMKPP Negeri Paringin Rabu 2 Juni 2021. Untuk angkatan 38 ini, SMKPP Negeri Paringin meluluskan 85 siswa-siswi yang terdiri dari lulusan jurusan Agribisnis Perikanan Air Tawar 20 orang, Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura 29 orang, dan Agribisnis Tanaman Perkebunan 36 orang. Kepala SMKPP Negeri Paringin, Syahrudin di awal sambutannya menyampaikan kegiatan ini dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan dengan mematuhi 3M yakni mencuci tangan, memakai masker, dan menghindari kerumunan. Usai menyampaikan ajakan menerapkan protokol kesehatan, Syahrudin juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada orang tua murid yang memberikan kepercayaan kepada sekolah untuk memberikan pendidikan kepada anak mereka. Lulusan SMK PPN Paringin ini mampu menerapkan ilmu pengetahuan yang didapat di sekolah ini untuk terjun ke masyarakat, baik itu nanti mereka tercatat sebagai mahasiswa ataupun mereka bekerja sesuai dengan bidang masing-masing ataupun berwirausaha. Yang jelas di sekolah kami menanamkan sikap kewirausahaan agar lulusan ini menjadi petani milenial. Kegiatan yang dihadiri asisten 3 bidang administrasi umum Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan yang mewakili Bupati Balangan, Hasmiati menyampaikan harapannya agar siswa-siswi yang lulus tetap melanjutkan pendidikan dan orang tua turut mendorong anak-anaknya melanjutkan pendidikan. Menanggapi hal ini, 2 dari 7 siswa-siswi yang berhasil masuk perguruan tinggi melalui jalur SNMPTN yakni Ahmad Rifani, yang diterima di Fakultas Hukum ULM Banjarmasin mengatakan, dirinya merasa bahagia dan tidak menyangka bisa diterima di sana. Harapannya untuk adik-adik kelas yang angkatan yang akan menyusul kami, rajin-rajin belajar, terus berdoa, minta restu kepada orang tua supaya pendidikannya dilancarkan. Hal yang sama juga diungkapkan Fatma Rusmaida, lulusan Agribisnis Perikanan Air Tawar, yang diterima melalui jalur SNMPTN jurusan Manajemen Sumber Daya Perairan di ULM Banjarbaru. Fatma berharap agar adik kelasnya bersemangat dan pantang menyerah. Yang masih SMP atau MTS jangan ragu kalau mau masuk SMKPP, karena di SMKPP ini bukan cuma mengajari atau cuma mau belajar tentang kejurusan, tapi juga mengarahkan ke pendidikan yang lebih tinggi. Nadia dan juru kamera M. Andre Maulana melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan.